Halo Patriot, Halo, lama Kristen Islam? Islam? Oh Islam. Oke, saya mau kutanya dulu. Ya kamu nanti di surga memang kerjanya cuma main-main selangkangan ya, bener ya? Saya dari tadi emang nonton apa? Mhm. Nonton live Anda dan saya udah mulai emosi dengan Anda itu. Ini udah emosi aja. Kenapa? Kan data. Hmm, Data ini hmm. data. Nih, coba nih Alasannya kita ngapa, Bang? kita Coba, Bang. coba nih. Coba nih Mm-mm. ya. Nih, coba nih. Coba ini bener nggak nih? Dan Allah Nah, sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga itu garis-garis yang cantik berpayudara mentok yang ungu sebaya. Gimana nih surga apa nih bang? Itu surat apaan? Di surga ini bang, Allah ini Enggak, itu surat jadi apaan? penyedia nih. Penyedia itu apa ya bang? Supplier. Ya, Ini surah An-Naba. Surah An-Naba 33. An-Naba 33. buka Nih. dulu, Bang, Surah ayatnya, Bang. An-Naba Iya, Bang 33. Patriot. oke, Gadis tiga Iya. dua. molek yang sebaya. Nih, An-Naba. Ini di sini jangan lihat 32, 33 karena di tengah-tengah ini selangkangan. Makanya ini. Bapak Ya, kau lah, ya Bang. jangan baca 32. Selangkangan. Oh ya. Bapak kau lah, Gadis-gadis anjing. molek. Nih. Gadis, jangan panas gitulah. Pegangan kursi kau. Aduh. Nih coba nih. Coba gimana surgamu ini? Jelasin dulu nih. Di Allah Jelasin, Bang Patriot. sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga yang gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok yang sebaya. Gimana bang surga model begini bang? Aduh bang. Mana coba? Nih coba ya kita buka. Nih, ya. Oke, nih, coba nih. Coba kita simak dulu dengan akal yang baik ya. Dia pencipta langit dan bumi. Oke, betul. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu nih. Oke lah, kalau memang ya Allah itu ya kan maha kuasa, kenapa dia tidak menciptakan istri aja buat dia? Itu dulu. Ya kan? Itu dulu logikanya. Kalau memang dia maha kuasa, menciptakan segala sesuatu, dikata dia menciptakan segala sesuatu, ciptain aja istri buat dia. Tapi kenapa dikatakan bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri? Harusnya kalau memang dia bukan makhluk, bagaimana mungkin Allah punya anak karena dia bukan makhluk? Harusnya begitu, betul nggak? Betul. Logikanya begitu, tapi dia bilang bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri. Berarti kan dia sebenarnya makhluk, cuma dari jomblo aja, nggak punya istri, nggak laku gitu. Terus Jadi kalau kemudian dia dikatakan bahwa dia tidak maha kuasa ya. tidak maha kuasa Surat-surat. karena nggak mempunyai istri, nggak Coba apa? bisa dia menciptakan istri baginya. Ini loh ayat ini. Tunjukkan suratnya dulu, Bang. Seandainya Ya, ayatnya tunjukkan. Tapi kalau Bang Christian baca baik-baik, itu kayak di 101. Bible loh. Itu kayak kata-kata Maria, tapi dirubah-rubah. Itu kayak perkataan Maria loh. Bagaimana mungkin Iya. aku bisa mengandung, padahal aku belum punya suami. Betul nggak? belum bersuami, bersuami. Jadi kayak kata-kata Sementara ini Bible kan ya. di pelintir jadi nggak punya istri. Nah, ini di sini. Ini makanya saya bilang Allah ini lemah, nggak bisa menciptakan istri buat dia, sementara dia makhluk. Dua, dia nggak bisa menciptakan anak bagi dia sendiri. Nih, lemah. Allah jomblo sama dengan bener. sama dengan Mamat ya, yang dikatakan Umi ya. Itu kan hanya sebagai politik supaya mereka tahu atau kita tahu bahwa umat Kristen tahu juga dan umat-umat lain tahu bahwa dia tidak mengcopy. Jadi alasan mereka itu kenapa si
baginda ini ummi supaya tidak berasal dari dia lah firman Allah itu bukan hasil rekayasa ataupun tulisan dia. Jadi benar-benar katanya itu wahyu dari Allah. Itu sih menurut mereka, ya kan? Tapi masa iya, ya kan? Masa iya ya wahyu itu turun berangsur-angsur, lalu kalau ada celana turun ayat itu gimana coba itu? Kalau dikatakan umi Bang Christian, gini, harusnya orang-orang ini tidak boleh menyembah, nggak boleh dikatakan umat Nabi Muhammad, karena kan jelas dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Muhammad hanya diutus untuk kaum buta huruf kan? Iya, kaum buta huruf. Jadi kalau udah bisa baca itu bukan kaumnya dong. Bukan. Jadi ngaku-ngaku dong. Aduh, Muhammad itu atau baginda Bagidin ini diutus untuk kaum buta huruf, itu satu. Bagidin ini diutus hanya untuk menyembah Tuhan negeri Mekah, bukan Jadi kalau Tuhan mau jadi semesta Islam jangan belajar, alam. jangan sekolah. Kalau mau jadi Islam jangan sekolah supaya kalian buta huruf. Makanya itulah ya, jadi mereka itu ibarat kata ya, ke kiri kena, ke kanan kena. Jadi mereka itu umat yang dalam kebingungan. Karena apa? Ajarannya, junjungannya ini kacau balau semua. Termasuk ajaran Allah ini kacau balau, Bang. Gitu. Makanya gimana sih? Iyalah, coba kita naikkan lagi dulu ya. Taruh, sabar dulu. Ini mengatakan belajarlah kepada ahli-ahli Taurat dan Injil, ya, karena di situ ada petunjuk. Nah, kalau mereka tahu, dapat di Yohanes berapa lah, bahwa apa ya? Saya lupa lagi ayatnya itu. Di situ di kitab kita menyatakan bahwa petunjuk itu di Roma ya, Roma 1. Coba lihat di Roma 1. Apa itu? Ntar dulu saya sapa dulu teman ini. Halo Bang Mahmud. Selamat pagi Kristen Islam. Selamat pagi, Shalom. Saya Kristen. Sedikit Shalom. aja, host. Oke, silakan. Ada waktu sedikit. Silakan. Sebentar ya Bang Tenggo ya, sebentar. Bang Mahmud, silakan. Sebentar aja, host. Silakan, Bang. Bang, ini maaf. Tadi saya waktu Bang Tenggo naik, waktu host menanyakan Kristen apa Islam, sepertinya kok ragu-ragu yang mengatakan saya Kristen. Kenapa kok nggak langsung aja gitu loh? Karena kalau kita sudah masuk ke room apologet seperti ini, kita harus menentukan iman kita bahwa kita Kristen supaya penonton tahu di bawah bahwa memang benar-benar Kristen. Kalau kita menyatakan iman kita, kita harus radikal lah. Sebenarnya saya Kristen. Saya Kristen, tapi Sorry Bang, saya tadi masih Islam. Saya KTP saya Islam, Mas. Bentar. Saya tunggu. Saya KTP saya masih Islam. Saya dulu dari sana. Tapi kalau orang bertanya, kamu agama kamu apa? Saya akan katakan saya Kristen. Seolah-olah ada kata sambungannya, kenapa? Mau apa lu? Seperti itulah maksud saya. Oke lah, nggak apa-apa lah Bang Mahmud. Ya, Bang Mahmud nggak apa-apa. Tadi sudah diakui Bang Tenggo. Kristen Katolik. Ya, mungkin tadi oke, ada masalah sinyal. Nggak apa-apa ya Bang Mahmud ya. Oke Bang Tenggo, ya nggak apa-apa Bang Tenggo, diterima masukan dari Bang Mahmud ya Bang Tenggo ya. Nggak usah kita perpanjang. Pokoknya yang jelas kita sama-sama pelayanan, memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Gitu ya Bang Mahmud ya. Bang Mahmud. Itu ya. Thank you Bang Mahmud. Baik. Siap. Tadi. Oke, host. Saya turun ya, host. Oke Bang Mahmud. Tuhan memberkati. Oke. Jadi sudah diterima sarannya oleh Bang Tenggo. Terima kasih. Tuhan berkati Bang Tenggo juga. Gitu enak Bang. Kita kalau yang baik itu kita terima. Itu aja ya. Sampai mana tadi ayat berapa tadi, jadi lupa aku ini. Oke, mana tadi ayatnya? Di dalam Injil Roma berapa tadi? Roma 1 kalau nggak salah. Ayatnya bunyinya gimana? Ya, bahwa petunjuk ada di Injil dan Taurat, juga Sabur. Harusnya itu ada di Injil, bahwa Al-Quran harus belajar kepada ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Injil ya. Nggak maksud yang abang tanya Quran atau Alkitab ini? Nah, dari Quran.
Quran. Karena ada Oh, itu kalau saya nggak salah sebentar ya, saya buka dulu ya. Itu di Yunus berapa ya? ya. Jadi Yunus mereka 99 kalau nggak salah. Coba kita lihat dulu Yunus 99 ya. ya, Coba kalau saya nggak salah ya, ya bahwa inti. di Oke, gini ya, sebentar dulu. Kalau nanti kita cari yang benar, ya, oke. Yunus 100 atau 9. mana sekali? Itu coba 100 ya, 99 salah. Oke. Iya. Oh, ya. Karena di Injil adalah petunjuk. Iya, ntar Karena dulu saya tarik ayat Quran. Iya, belajar kepada itu kah? Belajar kepada atau yang punya Injil petunjuk ya, gitu. Kalau itu Al-Maidah. bukan kan begini, Bang. Ininya gimana? Al-Maidah 46 ada juga itu. Ya, Allahnya kan Al-Maidah 46. umat, jika kamu kurang atau ragu-ragu, bertanyalah kepada ahli-ahli Oh. Taurat dan Injil. Nah, Oke, ntar. Iya, sebentar kan dikatakan saya sebagai ya. petunjuk. Ya, ini. Ada juga Al-Maidah 46. Kita lihat dulu sebentar ya. Al-Maidah 46 bunyinya Ya, itu ya. bahwa Taurat Injil itu ada petunjuk nih. Dikatakan begini. Kami ya oke, nih. Kami meneruskan jejak mereka Bani Israel dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan Ya. kitab suci sebelumnya itu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya itu Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini dulu satu. Nah, kita cari lagi ada ayat memang kalau ragu ya. Ya, ayat Quran. Ntar ya Bang ya saya tadi ya. Ya, Al-Quran bertanya kepada, saya tadi malam mendengar itu ahli kitab. Ntar ya. Ada itu. Tunggu. Surat Yunus 94. Tadi saya bilang udah. Ya, Yunus 94. Oke, Yunus 94. Tadi saya bilang 99 tadi. Oke, ini. Ini Bang. Ya, tunggu ya. Oke. Bisa semua kita jawab semua. Ini jika engkau jika engkau dalam kurung Nabi berada dalam keraguan tentang apa yang kami urunkan kepadamu, tanyakanlah kepada orang-orang yang baca kitab sebelumnya. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhan. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Di sini tanyakan kepada orang-orang baca kitab sebelumnya. Siapa ini? Baca kitab sebelumnya. Ini adalah Kristen. Orang Kristen lah yang membaca kitab sebelumnya, yang baca Jabur, baca Injil, kan orang Kristen. Atau juga orang Yahudi, gitu. Ya. Maksudnya itu Bang. Gitu. Jadi itu ada nyambung juga dengan kitab kita kan? Ya nyambung, kita punya Taurat, kita punya Injil, kita punya gitu. Jadi orang-orang Islam itu sebenarnya orang Islam itu justru terbalik. Di sini dikatakan kalau kau ragu, tanyakan kepada yang punya Injil, punya Taurat, punya Jabur. Tapi mereka tanyakan kepada ulama. Ulama itu apa? Pembuat kitab sesudah Quran, bukan sebelumnya. Jadi Islam ini bertentangan semua yang mereka anut. Ya nggak jelas. Karena semua bertentangan. Nggak ada yang sesuai dengan Quran. Kalau Quran bilang di Yunus 94, tanyakan kepada orang baca kitab sebelum kamu. Siapa itu? Kristen yang punya kitab Taurat, kitab Jabur, atau Mazmur dan Injil. Begitu ya. Ya begitu, tapi mereka ya memang begitulah Bang. Bingung semua. Ya, bingung mereka. Iya, mereka lah memang umat yang bingung ya. Kira-kira itu penjelasannya ya. Gitu. Itu. Ada lagi yang mau disampaikan Bang Tenggo? Ya.
Bentar, ini signal nih. Muter-muter signalku ini. Ya, tapi suaranya bagus tuh, lumayan. Ya, sambil di-follow-follow teman-teman hostnya ya, supaya semakin besar Komal ini. Follow-follow lah teman-teman ya, supaya nanti ketika saya live ada notifikasi bagi teman-teman ya. Oh, kita terima lagi Israel. Tadi Israel ini sudah naik, kok minta naik lagi. Mana Israel ini? Bang Christian, saya juga semalam nonton Edis, itu saya jadi tercerahkan loh. Apa itu bang? Benar juga ya kata Bang Edis. Ini kan di surat As-Saff kan, di As-Saff yang ke berapa ini, ke-6. Di situ dikatakan, ingatlah ketika, ini kan Al-Quran kan berbicara antara Nabi Muhammad kan dengan Allah kan. Nah, di situ Allah mengingatkan Muhammad. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, gimana ceritanya Muhammad bisa mengingat sedangkan dia belum ada? Betul nggak? Ya, itu. Nah, itu pertanyaan yang kritis loh. Allah berkata kepada Muhammad, ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wah gimana ceritanya? Iya, padahal dia belum ada. Betul nggak? Itu betul juga ya kata Bang di sini. Iya bener. Jadi memang gini, orang-orang Islam ini dia nggak pakai akalnya baca Qur'annya, tapi mangap aja, cuma hafal-hafal aja gitu. Tapi kalau disimak dengan benar paham artinya, kacau-kacauan isinya ya. Iya betul. Gitu. Kata saya kasih begini Bang Tengko, ingatlah ketika si Milikiti berbicara, apa yang Abang Tengko ingat? Nggak ada kan? Apa yang ada Abang lah. ingat? Itu kenalan saya loh, bukan kenalan Abang. Ya itu sama seperti itu kan lagi dalam gua yang si Jibril berkata kepada Muhammad tuh, sembahlah Tuhanmu, ya. Sedangkan Muhammad belum jadi Muslim, belum jadi Islam. Nah, siapa yang disembah? Belum. Itu hanya Kristen. Iya kan? Jadi Islam itu ada bang sejak Muhammad terima wahyu itu dulu. Bahkan ketika dia menikah dengan Khadijah itu belum jadi Islam bang. Khadijah itu Nasrani. Khadijah itu Nasrani. Dia kan ponaan dari pendeta yang namanya siapa itu pendeta itu saya lupa namanya ya. Pendeta Bahira ya atau bin Nawfal ya. Itu dia begitu. Jadi sebenarnya Khadijah dan Muhammad ini memang awalnya mereka Waraka bin Nawfal itu Kristen Nasrani. Jadi jangan-jangan si Bagidin ini nikah sama Khadijah diberkati di gereja pada waktu itu. Diberkati sama si Waraka bin Nawfal. Itu ada nggak bang siapa bang Christian punya hadisnya nggak itu tentang wahyu pertama turun ketika ada. Nah, di situ kan si Khadijah bersaksi kan, saya bersaksi demi Allah kan. Nah yang menjadi pertanyaan, Khadijah kan belum kenal Allah, gimana caranya dia bersaksi? Makanya bang, orang Nasrani itu sudah menyebutkan Allah sebagai sesembahannya. Orang Kristen Arab itu menyebut Allah sebagai sesembahan mereka bang. Saya tunjukkan ya, saya punya data ini sebentar. Saya tunjukkan dulu buku saya satu lagi, Sirah Nabawiyah nih. Bentar, tunggu. Jadi sebutan Allah itu bukan miliknya orang Islam. Keliru kalau itu mereka mereka monopoli. Oh, Allah itu miliknya orang Islam, bukan. Sebentar ya, saya tunjukkan dulu. Saya punya itu ya. Sebentar ya, tunggu. Saya buka dulu buku saya nih. Dari Sirah Nabawiyah itu mencatat, Bang. Bentar, tunggu. Jadi Allah itu bukan mutlak miliknya orang Islam. Itu sudah ada zaman Kristen, sudah ada itu. Sebentar ya. Saya lupa mencatatnya di halaman berapa ya. Tunggu dulu. Waduh. Bentar. Saya lanjut dulu ya sebentar ya. Ini saya sudah punya bahwa Kristen nih pembangunan gereja. Oke ini.
Ya, sebentar ya. Nih saya tunjukkan kepada kita semua bahwa sebutan Allah ini bukan miliknya orang Islam, tapi miliknya orang Kristen. Nih, nah, perihal, oke, bab 5. Atau kita baca dulu ayat sebelumnya. Nih, ya, nih, sini. Oke, bab panjang ini. Nih, agama Kristen masuk ke Najran. Ya, ini Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah halaman 32. Coba kita lihat ya, ini bukunya nih. Oke ya. Sirah Nabawiyah Ibnu Hizam ya, halaman 32. Jadi bukan asal-asalan kita bicara. Nih, coba. Islam belum ada ini. Islam belum ada agama Kristen masuk Najran. Di Najran terdapat sisa-sisa pengikut agama Nabi Isa alaihissalam yang tetap berkomitmen dengan kitab Injil. Mereka orang-orang mulia, orang-orang tetap beristiqomah. Mereka mempunyai pemimpin bernama Abdullah bin At-Samir. Ini pemimpin Nasrani, Kristen ini. Tempat asal agama tersebut adalah Najran. Karena Najran adalah negeri Arab yang paling bersih untuk ukuran zaman ketika itu. Orang-orang Najran sendiri adalah orang-orang Arab, adalah para penyembah berhala. Sebab masuknya agama Kristen di Najran, bahwa salah seorang dari sisa agama Kristen yang bernama Famiun tinggal bersama mereka. Kemudian ia mengajak mereka kepada agamanya. Sampai kemudian mereka memeluk agamanya. Ya, agama Kristen maksudnya. Nih, kemudian nih ya. Perihal Famiun. Ibnu Ishaq berkata bahwa Al-Mughirah Abu Lubayt mantan budak Al-Aqas berkata kepada Wab bin Munab yang berkata, sebab masuknya agama Kristen di Najran, bahwa salah seorang dari sisa pemeluk agama Isa yang bernama Famiun adalah orang yang saleh, rajin, juhud di dunia dan doanya mustajab. Ya, kita baca lagi. Ia seorang pengembara yang mengembara singgah kampung-kampung. Ia keluar dari kampung tidak dikenal di dalamnya menuju kampung yang lain. Pada hari Ahad ia pergi ke tempat sepi, kemudian sholat. Sholat ini juga bukan miliknya Islam. Sholat ini artinya sembahyang berdoa nih ya, di dalamnya hingga petang hari. Dia kebaktian dia nih ya. Dikatakan di sini, ketika ia sholat nih ya, sholat bukan punya orang Islam. Catat baik-baik ya. Tiba-tiba naga besar berkepala 7 datang ke tempatnya. Ketika Famiun melihatnya, ia berdoa, kemudian naga besar tersebut mati seketika. Salih melihatnya, namun ia tidak tahu apa sesungguhnya terjadi pada naga besar tersebut. Ia khawatir naga besar tersebut menyerang Famiun. Kesabarannya hilang, ia pun berkata keras, hai Famiun, naga besar datang ke tempatmu. Famiun tidak menoleh kepadanya, ia tetap melanjutkan sholatnya hingga selesai pada petang hari. Usai sholat, ia meninggalkan tersebut. Famiun mengetahui bahwa ia telah dikenal. Salih sendiri telah mengetahui bahwa Famiun, ya kan, telah mengetahui tempatnya. Ia berkata kepadanya, hai Famiun, demi Allah, demi Allah. Jadi yang menyebut Allah itu bukan orang Islam tapi Kristen. Engkau mengerti bahwa aku sungguh mencintaimu. Aku ingin bersahabat denganmu dan tidak berpisah denganmu dimanapun engkau berada. Famiun berkata, terserah kepadamu. Aku seperti yang kau lihat. Jika engkau merasa sanggup melakukannya, maka silakan saja. Setelah itu Salih selalu bersama dengan Famiun. Semua penduduk kampung tersebut hampir semua mengetahui perihal Famiun. Jika seorang menderita sakit, Famiun mendoakannya dan orang tersebut pun sembuh. Tuh, Islam belum ada di sini, belum ada. Jadi sholat itu sudah pertama kali dilakukan oleh Famiun sebagai orang Kristen. Allah itu mereka sebutkan sebagai Tuhan yang mereka sembah. Jadi kawan, ini demi Allah disebutkan di sini. Jadi bukan orang Islam yang punya, bukan. Terus itu juga diperkuat Bang Christian di Bukhari ayat yang ketiga. Bukhari ketiga. Saya bacakan ya. Ya boleh. Di sini kan kita tahu kan ketika wahyu pertama kali turun, itu baginda belum Aisyah belum Islam kan? Belum. Betul. Nah, Kalau Karena Christian, Khadijah. ya Khadijah. kalau semuanya Khadijah. Ya, Khadijah. Nah, Ya salam. Nah, ketika itu Nabi kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu di dalam keadaan gelisah. Beliau menemui Khadijah binti
Kualidin apa nih? Seraya berkata, selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang kekuatannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa terjadi kepada Khadijah. Aku khawatir akan diriku. Maka Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya. Nah, di situ kan Khadijah mengatakan demi Allah. Sedangkan Betul. Ah. Iya. sedangkan Jadi Khadijah Allah itu, Islam. iya, betul. Allah itu bukan sesembahan, nama sembahannya orang Islam. Itu Kristen punya duluan, ya. Duluan Iya, itu nih. betul itu, Pak. Iya, makanya nih, coba saya baca lagi ya. Hai Famiun, nih, anakku adalah salah satu dari hamba-hamba Allah yang menderita penyakit seperti engkau. Oleh karena itu berdoalah kepada Allah. Tuh ya. Famiun itu Kristen untuk anak ini. Kemudian berdoa untuk anak tersebut. Dan hasilnya anak tersebut langsung seperti tidak pernah sakit alias sembuh. Tuh, Nah, yang menyebut Allah itu bukan uang. Kristen. Ya. Ah, Betul-betul, Bang. Hanya orang sih? Kristen yang bisa menyembuhkan ya, Bang, ya. Bukan orang Kristen. Iya, aduh. Jadi saya katakan, kalau ada orang, kata sorry ya, ada teman-teman kita hapus kata Allah dari Alkitab, dia nggak paham. Orang Arab sudah mengatakan bahwa Tuhannya itu Allah. Begitu ya. Tapi kita ini kadang-kadang baru ngerti sedikit. Udah. Aduh, memang ya. Gitulah teman-teman ya. Jadi Khadijah itu benar kata Bang Justin. Itu dia bukan orang Islam. Bahkan Nabi Bagidin pun awalnya itu Kristen. Dia diberkati nikah dengan Khadijah, diberkati oleh Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal siapa? Pendeta. Pendeta. Bahkan dia yang menulis Injil dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Arab. Gimana sih? Jadi itulah, tapi akal-akalannya si Bagidin inilah, ya kan, untuk mendapatkan umat. Bagaimana caranya diputer-puter lah. Makanya si Raja Debat bilang ATM ambil, terus T-nya itu Tiru modifikasi. Ambil tiru modifikasi. Begitu. Sama seperti tadi. Bagaimana mungkin aku tidak punya anak, aku nggak punya istri. Mana tadi ayat itu ya? Nih, ya. Nih, di dalam Al-An'am 101. Benar ini modifikasi dari perkataan Maria ini. Bagaimana mungkin saya punya anak, saya belum bersuami. Diambil sama Bagidin nih, dimodifikasi. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri alias jomblo. Allah ini jomblo, makhluk gak laku-laku nih. Terus gimana ya? Harusnya kalau memang dia bukan makhluk, dikatakan begini, bagaimana mungkin Allah mempunyai anak padahal dia bukan makhluk? Harusnya begitu. Ini enggak, padahal dia tidak punya istri. Toh kan? Berarti bujang lapuk. Ya iya dong. Bujang lapuk bener. Bujang lapuk gak laku-laku. Aduh, gimana ini? Dia juga di sini premis yang terakhir ini bohong nih. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Kalau dia menciptakan segala sesuatu, ciptain aja buat dia anak, ciptain istri buat dia. Kan begitu logikanya. Iya, benar, Tapi benar. dia nggak mampu karena yang di sini bohongan. Gitu kawan-kawan ya. Selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebenaran. Iya bang, jadi Allah mereka ini lemah. Makanya saya bilang sama Yusuf PI, Allahmu itu lemah cup. Jangan lagi ikuti Allah cup, ikuti Yesus yang perkasa. Begitu. Al-An'am berapa bang? Al-An'am 101 bang, catat ya. Nih, jadi Quran itu dia ada begini, ada tengah-tengah ini, sama kayak selangkangan ini di tengah-tengah ini.
Ini kan gitu kan. Nomor pinggir sini. Yang dibaca di tengah-tengah. Ini selangkangan nih. Nggak ditulis aja halaman 101. Nggak usah pakai begini ya. Ini enggak. Ini di sini kosong. Padahal yang kita baca 101. Ini sebelah kiri, ada sebelah kanan. Jadi selangkangan di tengah-tengah tuh ya. Makanya ini ayat selangkangan Iya, kayak juga. gitu-gitu modelnya. Iya, gini modelnya. Nggak ada. Ini semua ada kaitan ini. Jadi tengah-tengah itu Iya, selangkangan tuh ya. Gimana sih? Aduh, memang kalian. Iya benar ya bang ya. Ini semua ayat kayak gitu. Iya bang, semua ayat pasti begini bang. Yang dibaca itu nggak ada ditulis karena di tengah-tengah. Nah, Nggak ada di tengah-tengah ditulis. itu selangkangan. Di tengah-tengah. Iya. Aduh, mampus lagi. Aduh. Yang di bawah juga Bang pasti pada Justin ketawa ini bang, sama Bang yakin Indah saya. ini kok suaranya mirip ya? Kalian berdua ini kembar kan? Suara kalian berdua mirip ku dengar ini. Bingung Langsung aja saya bang. nih. Hah? Mirip, Justin Beda, sama Bang. Indah ini suaranya berdua nih, mirip nih. Serius, Memang Bang? kalian Mirip ini. ya. Mirip ya, Iya Bang? mirip. Mirip bang, betul. Suaranya loh ya, suaranya ya. Kembar nih kalian berdua Apakah ini kita ya. pribadi yang sama, Bang? Bisa juga ini kalian nih, bisa. Aduh. Kalau di mereka kan diserupakan. Betul. Tahu Bang Justin. Aduh, memang kalian berdua ini bikin orang bingung. Kemarin juga si Ardi juga nanya, Indah ini Justin bukan? Gitu ditanya. Ini bang Indah aja yang disalib ya. Abang aja yang diserupakan ya. Aduh. Mana kalian ini berdua nih ya? Semoga kalian jadi orang hebat lah berdua ya. Amin. Makasih, Bang Christian. generasi. Saya yakin kalian masih muda-muda, generasi penerus di dalam apologet Kristen ke depan ya. Aduh ya, kalau Amin. Makanya kami lagi belajar kalau saya dengan ini Bang Christian. iya bang, kalau saya ini cuma bikin babak belur Yusuf PI aja sama Nandar udah babak belur. Jadi Nandar babak belur kabur, Wafi kabur, udah semua kabur, si Juno udah kabur, nggak ada lagi. Jadi nanti kalau udah kabur semua mau pensiun nih, cuma uang pensiun saya nih, si Allah masih tahan-tahan nih uang pensiun saya nih, aduh, karena uang pensiun saya besar, jadi si Allah tahan-tahan, jangan dulu Christian pensiun, saya belum punya uang untuk bayar pensiunmu, kata Allah. Ya udahlah. Gimana? Kan Bang Christian kan masih DPO. DPO. Kalau DPO itu Kak Aisyah itu. Saya nih, yang DPO itu ada 3, Kak Aisyah, Debaters, nah Bang Titan, bertiga tuh DPO itu. Wah, setiap kemana-mana si Allah langsung nyari tuh ya. Mereka berdua bertiga kekasih Allah mereka itu ya. Aduh, memang benar-benar. Oke, kita naikkan dulu si TK ya. TK ya. Ya, TK. Gimana TK? Aduh, si TK ini. Jadi teman-teman ya begitulah ya. Jadi bertiktok ini harus bahagia. Oh, salam Bang, salam. Mau menyampaikan apa Bang TK? Silakan Bang, saya kasih waktu Bang. Silakan. Takia dulu. Silakan. Pak CP, saya mau tahu itu ayat apa itu ya Pak CP di Islam, ayat yang kalau di surga mereka itu manusianya hidup 33 tahun ya kalau nggak salah ya. Bukan 33 tahun. Hidup di surga itu ya jakar 70 tahun menyala itu yang ada. Oh, itu Aduh. itu iya. Ini Bang. Cakarnya menyala 70 tahun. Iya. Tapi selama hidupnya manusia di surga 33 ada saya pernah dengar. An-Naba 33 Bang. An-Naba itu, Bang. An-Naba itu. Janji-janjinya. Abang ini jadi di An-Naba itu Bang, yang nanti di surga kerjaan kita itu hanya memecahkan perawan gadis-gadis montok yang sebaya tuh. Nah, yang montok ini molek ini Bang, dijelaskan di sini Bang ya.
Yang montok-montok ini apanya yang montok-montok ini bang? Nah, tapi ini nih ya. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya. Tapi Bang Christian, yang menjadi pertanyaan Bang Christian, kalau mereka berdiri 70 tahun, bagaimana dengan anak bayi laki-laki yang meninggal? Apakah juga anak bayi itu berdiri 70 tahun? Makanya itu bang, jangan-jangan bayi nggak masuk surga kalau di Islam bang. Yang masuk surga di Islam itu bang cuma pria dewasa bang. Ya. Karena yang lain itu belum bisa berdiri bang. Jadi inilah surganya Islam. Surganya Islam itu yang tua-tua nggak masuk surga, ya anak-anak nggak masuk surga. Yang masuk surga itu pria dewasa sama cewek-cewek berpayudara montok gitu bang. Kalau berpayudara tepos kayak siapa si Ripa itu nggak masuk, nggak ada. Nah, itu jadi inilah bang kerjaan kita An-Naba 33, bukan umurnya 33 bang, bukan. Ya An-Naba 33, ingat ya bang ya, jangan lupa di situ Allah sediakan bagi kita kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu garis-garis yang cantik jelita berpayudara montok. Jadi penjelasannya gini loh bang, kalau ketika di dunia ini kan, kalau umat Islam kan masih sembayang tuh bang, nyembah Allah, betul? Betul ya, Iya. sembayang 5 Betul, waktu, betul. ya kan, terus bayar zakat, naik haji. Tapi kalau sudah di sorga bang, kebalik bang, yang jadi Allah itu manusia. Jadi yang Allah sebenarnya itu jadi pelayan bang, penyedia. Jadi germo. Penikmat seks. Jadi kita ini kayak raja gitu, seks di apa? Cewek-cewek disiapkan. Bang, jangan pakai kata itu bang, terlalu kasar bang. Pakai kata supplier aja, supplier. Supplier bang. Supplier, Jadi supplier. garis. Jadi nanti kita ini di atasnya Allah di surga. Karena kerjaan kita cuma toncek sana, tusuk sana, toncek sana. Yang menyediakan itu bang Allah bang. Supplier. Jadi di surga sudah tidak ada lagi sembayang, bermunajat, amal, gak ada lagi bang. Kerjanya bang memecah perawan dari gadis-gadis cantik. Makanya ada ceramah itu bang, ya YouTube itu siapa itu ya Ustadz memecah perawan itu ya, kita akan coba cari ya, ada itu memecah perawan di sorga ya. Ada, coba ya, Iya benar ada. memecah perawan di surga. Ada itu bang, ceramahnya ada itu, ada Ustadz itu ya. Ini kesukaannya Bang Eris juga nih, ini Bang Eris suka ini nih. Coba ya, coba ini, ulang. Oh. Malu saya ceritakan ini. Ulang ya, ulang. Ulang biar enak. Ini selaranya Bang Edis ini, Bang Edis, Edis TV nih, ulang ya. Oke, 1, 2, 3. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakan ini. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Bangga istri ya. Orang pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Terus Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengan pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Luar biasa ya. Ya, tuh. Dibenarkan dengan ini lagi bang. Gimana? Tambah Masih ini. toh?
Tambah ini bang, Asik itu. tambah ini bang, tambah. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Nah, tuh, itu lagi tuh. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta mantap. seks. Gimana bang? Itulah, jadi tadi yang 70 tahun itu bang, bukan 33, 70 tahun, ngaceng terus. Ya kan naiknya. Jadi nanti kita di surga itu, kerjanya cuma itu bang. Jadi tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi cari makan, ya kan? Yang penting apa yang utama dan satu-satunya yang dikerjakan adalah memecah perawan. Perawan yang seperti apa? Cewek-cewek berpayudara montok, ya kan? Yang cantik jelita, yang umurnya tidak pernah tua. Gitu bang. Enak banget ya surga ini, aduh. Bang Christian, Tapi ini, Bang Christian. Gimana? Ini apa namanya soal kayak begini kan kawin-mawin kan. Kayak soal pertanyaan Saduki ya, orang-orang Saduki ya sama Yesus ya kan. Iya. Tentang siapa apa iya kan. Ingat nggak bang ini yang, Iya, yang tidak orang ada apa namanya kawin-mawin di Saduki? surga. betul. Iya, iya, tidak ada Tidak ada kawin mengawin. 1 istri 7 suami. Di situ Iya. ditanyakan. kawin di Jadi, surga. Jadi yang tentang apa namanya orang Saduki ini dapat ilmunya dari mana ya? Dia tahu soal kayak gituan ya, kawin mau gitu ya. Orang Iya. Saduki ini. Iya, Saduki itu kan sebenarnya bukan, dia bertanya tuh kepada Yesus, Iya, ya bertanya, kan? iya. Dia bertanya, menguji Yesus sebenarnya, ya kan? Tapi Yesus menguji, bilang, enggak, di surga enggak ada kawin mengawin. Kalau dari situ bisa disimpulkan, Tuhan yang benar, Tuhan mana? Tuhan yang ini atau Tuhan yang kita punya? Itu loh. Iya, Nah, kalau Tuhan yang kita punya, bukan soal ini, ya. Bukan, di surga sudah nggak ada begini. Nah, tapi kalau Tuhan esek-esek, ya inilah Tuhan esek-esek. Berarti Bang Christian, berarti Bagidin ngambil dari tentang orang Saduki kali ya? Iya, Ini ya. diambil. Makanya tadi ATM tadi, ya. Jadi mengikuti pahamnya Saduki. Saduki. Itu. Iya, betul. Iya. Makanya ya itu tadi ambil, tiru, modifikasi biar nggak ketahuan. Ini salah satu ya iklan bahwa orang-orang di surga itu hanya kerjanya ini. Makanya kalau orang Kristen mualaf karena ini dia ini. Mungkin di dunia dia belum puas menikmati yang beginian. Makanya dia mau sampai surga itu beginian. Habis saya mau katakan ini surga bohongan. Ini cuma Bohongan, iming-iming. Cuma iming-iming. Bagaimana Lebih baik supaya puasin di menarik? dunia Bang ya. Iya. Iya, lebih baik puasin di menikmati. dunia aja dulu. Aduh, ini di dunia ini Yang bisa nyata. didapatkan, bukan Iya. di surga. Makanya saya bilang ini adalah Tuhan Tipu-tipu. tipu-tipu, janji-janji palsu, janji surga. Aduh, gimana sih? Surga apaan yang begini? Surga esek-esek, surga lendir, gitu loh bang. Ya, jadi ini adalah tipu-tipuannya si Bagidin untuk menyesatkan banyak orang. Begitu. Jadi nggak ada ini. Dia- Saya iya, dia yakin, terpengaruh. saya Iya, yakin dia. tidak akan ada ini. Yang benar adalah di surga tidak ada lagi kawin mawin. Nggak ada. Nggak Iya, karena ada. pernyataan Yesus sendiri bilang. Iya, Aduh, betul. ini kan pekerjaan di dunia ini kan di dunia. Ini kan kenikmatan yang bersifat daging. Di surga itu nggak ada lagi kenikmatan daging. Ya. Bahkan Makanya daging itu dia. Makanya saya pernah nanya ke teman-teman Islam Bang Christian, menurut kalian lebih suci mana, masjid atau surga? Suci masjid, Nah, Bang. makanya saya bilang suci masjid, nggak boleh kan? Nggak boleh esek-esek kan di masjid? Nggak boleh. Tapi surganya mereka penuh
lendir bau amis. Gimana ya dong. Coba bayangkan Bang, kita coba pakai logika. Kalau semua memecah perawan siang dan malam, semua orang 24 jam. 24 jam, apa enggak di surga itu lendir semua? Coba. Gimana ini? Bahkan Lautan Allah bang ini, jadinya bang. iya, Allah lautan ini itu. berenang di lendir, coba. Allah ini berenang di lendir. Gimana sih? Yang bener aja surga kok beginian. Ini adalah bohong-bohongan, tipu-tipu. Supaya kalian yang tidak bisa menahan syahwatnya tertarik. Kayak siapa itu yang aku mualaf demian kah siapa itu? Ini karena ini esek-esek mau ke surga. Deddy Corbuzier mau ini. Sholat aja nggak bisa tuh Deddy Corbuzier tuh. Jamin nggak pernah sholat itu, nggak pernah sholat. Tapi karena dia mau berpayudara montok. Padahal itu tipu-tipu. Tapi yang saya tanya ini keadilan dalam Islam, Bang. Kan Gimana, dikatakan di sini di hadis Tirmizi kan di situ dikatakan seorang mukmin atau jika menginginkan anak di surga maka dia bisa hamil, melahirkan dan pertumbuhannya dalam sesaat. Nah, pertanyaan saya, adil nggak ketika ada manusia yang bisa lahir dalam surga? Berarti dia tidak mengalami ujian, betul nggak? Langsung di surga dong? Ya itulah Bang. Iya kan? Jadi aduh. Punya anak dalam surga, gimana ceritanya? Nggak bakal hamil bang. Nggak bakal Ini hamil. cuma nikmat doang Bang. Di Tirmizi Bang dikatakan bahwa bila umat mukmin mau punya anak boleh. Dia bisa melahirkan tapi anaknya bisa dia dalam waktu yang cepat dia hamil, melahirkan dan tumbuhnya itu cepat. Coba dibuka bang. Apa ayatnya biar dibuka sama Ini saya bacakan ya, saya bacakan. Seorang sudah. mukmin, Tirmizi berapa? Tirmizi berapa? Iya. Biar enak. Coba. Ini di sini gimana nih? Dibaca cara lihat nih ini. Di Tirmizi berapa? Nggak ada di sini, nggak dicantumkan ayatnya Bang, cuman Oh iya. Jangan kayak isu PI nanti kasih salah ayat. Iya kebiasaan tuh. Yusuf PI itu kebiasaan Yusuf PI itu. kasih ayat tadi malam sore. Iya, saya sering dengar. Makanya Saya sering dengar suka ini. permalukan dia ngasih ayat salah. Ustadz kok ngasih ayat salah, hadis salah. Maka dia bilang dari tangan Bagitin keluar air. Ternyata aku buka ayatnya bukan tentang itu. Nggak ada keluar air. Memang ini ya. Gitu teman ya. Jadi inilah. Jadi makanya ini ya, disediakan mereka kenikmatan seksual ini hanyalah untuk penarik supaya banyak orang jadi Islam. sudah mendapatkan Bang. Sudah dapat Bang ayatnya Bang. Ya, Dapat berapa? tuh Bang Christian coba bang. Tirmizi 2487. Tirmizi 2487. Coba ya kita buka ya. Tirmizi, Tirmizi, taruh. Tirmizi 2487. 87. Oke, kita buka. Jangan sampai salah. Oke. Iya, semoga benar ya. Oke, ini isinya nih. Ya, kita lihat ya. Nih. Oh, iya benar kayaknya. Rasul Bagitin bersabda, apabila seorang mukmin menginginkan anak di surga, maka kehamilannya, kelahirannya, dan umur bayinya terjadi sesuai yang dia inginkan. Abu Isa berkata hadis ini Hasan Gharib dan seterusnya. Berarti nggak adil kan? Jadi Nggak adil. Ada manusia yang bisa langsung lahir di surga tanpa melalui coba ujian di surga di dunia. Berarti nggak adil dong. itu iya langsung pindah di surga dia lahir. Iya. Ya ini jadi tapi nggak adil juga Bang. Dia nanti bidannya siapa ini? Gimana ini? Betul. Nggak ada bidannya ini, sakit nanti ini. Mati meninggal. Kenapa? Nggak ada bidannya, nggak ada perawat. Ini makanya ini dongeng. Gimana coba ini ya? Inilah. Tapi ya udah. Tapi ini hadis Tirmizi ini tertulis ini ya. Jadi di surga itu bukan lagi untuk memuji atau sholat berdoa kepada Allah enggak, tapi untuk menikmati seks.
Ini namanya surga esek-esek. Oh, gimana kalian? Aku catat dulu ini termiji ini ya. Masih bisa bunting di surga nih. Aduh, masya Allah ya. Aduh, di surga bisa bunting gimana ini? Ada. Iya. Sakit ini memang ini. Aduh. Ya. Tak, aku catat dulu biar nggak lupa. Bisa melahirkan. Melahirkan anak. Gimana? Surga apa ini ya? Waduh. Luar Bisa biasa. melahirkan pula, aduh. Iya, di surga bisa melahirkan. Buset dah. Dia lahir, Di surga. terus langsung dewasa, dapat lagi Iya. 72 bidadari. Langsung dia habis lahir langsung toncek dia. Aduh. Inilah indahnya Islam ini saudara-saudara ya. Jadi orang, udah aku bilang sekali lagi, kita ulang, orang mau jadi Islam karena kenikmatan seks ini yang mereka kejar tuh. An-Naba 33 ini ya, bukan mau memuliakan Tuhan, bukan. Tapi saya kasih tahu, ini surga bohong-bohongan kawan. Ini surga esek-esek, gak mungkin ada surga esek-esek. Gak mungkin, tapi ini bohong-bohongan. Makanya kalian semua, kita semua yang sudah jadi Kristen, jangan lagi kita mualaf meninggalkan Tuhan yang benar, hanya cuma mengejar kenikmatan seksual. Jangan. Gitu loh. Ya. Saya kadang gedek mendengar entah benar entah tidak ya orang-orang yang mualaf, tapi saya tidak percaya itu hanya rekayasa dari orang-orang ini, teman-teman Islam ini, karena memang mereka diajarkan berbohong ya. Mana ada ya zaman sekarang ini ya sudah terbongkar begitu jelas orang masih mau jadi Islam. Gak ada. Jelas gak ada. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, coba kita naikkan dulu Israel ini ya. Tadi udah naik, ini naik lagi dia, biar aja. Oke. Halo Israel. 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 Nama lu Israel. Turunin aja, Os. Ya turunlah, turun. Iya. Oke, ya, turun. Ya. Iya. Aduh, kasihan memang mereka ini. Oke, patriot. Oh, namanya patriot ini. Namanya keren ya. Patriotisme. Mantap, nama sih boleh. Ya, nama sih oke punya ini. Ya, halo patriot. Halo, Lama Kristen Islam. Islam. Oh, Islam. Oke, saya mau kutanya dulu. Ya, kamu nanti di surga memang kerjanya cuma main-main selangkangan ya, bener ya? Saya dari tadi emang nonton live Anda, dan saya udah mulai emosi dengan Anda itu. Ini udah emosi aja. Apa kan data? Ini data. Nih, coba Alasannya nih apa, Bang? kita Coba, Bang. coba nih. Coba nih ya. Nih, coba ini bener nggak nih? Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati dari surga. Itu garis-garis yang cantik berpayudara mengkap yang ungu sebaya. Gimana nih, surga apa nih Bang? Itu surat apaan? Di surga ini Bang, Allah ini Enggak, itu surat jadi apaan? penyedia nih. Penyedia itu apa ya Bang? Supplier. Ya. Ini surah An-Naba. Surah An-Naba 33. An-Naba 33. Nih. Buka dulu, Bang, ayatnya, Surah Bang. An-Naba Iya, 33, Patriot. Oke, garis 32. molek yang sebaya. Nih, An-Naba
Ini di sini jangan lihat 32, 33 karena di tengah-tengah ini selangkangan. Makanya ini. Bapak Ya, kau lah, ya, Bang. jangan baca 32. Selangkangan gitu ya. Gadis-gadis anjing. molek. Nih, gadis, jangan panas gitulah. Pegangan kursi kau. Aduh. Nih, coba gimana surgamu ini? Jelasin dulu nih. Di Allah Jelasin, Bang Patriot. sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga yang gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok yang sebaya. Gimana Bang surga model begini Bang? Aduh Bang. Yaitu adalah Adalah ini apa? janji Allah itu kepada umatnya karena umat gitu. umat Islam zaman dahulu tuh suka umat manusia tuh zaman dahulu tuh suka gitu di Arab itu, makanya Oh, Allah umat menjanjikan selangkangan. itu. Islam umat selangkangan gitu. Oh, Bukan, umat selangkangan bukan. ya Islam ya. Oh, Bukan ngentot. Gimana? Loh, gimana sih ngomongmu itu kayak banci tapi ngomongmu kok mulutmu begitu ya? Gimana sih? Iya ngomong inilah sopan lah. Ya kan, ya. Sopan lah. Coba ini ayat Kita ngomong Untung saya bukan sopan anak Bener loh. nggak ini ayat ini? Ini ayat ini bener nggak nih? Allah sediakan kenikmatan seksual, pemberi ketentraman hati, bidadari surga, yang gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok. Tuh, kenapa harus ada penjelasan ini? Ya coba jelaskan. Ini surga apa nih? Yaitu adalah Surga janji esek-esek. Allah. Iya, Janji surga esek-esek ini ya. Iya, Adalah janji Allah. Allah. Iya, kenapa surgamu surga esek-esek? Coba. Ya karena orang-orang di Arab zaman dulu tuh sukanya yang seperti itu, makanya dia Jadi mau pindah ke surga gitu. Di Arab seperti ini mau dipindahin ke surga gitu. makanya dijanjikan begitu, dijanjikan Lah seperti iya, itu. dijanjikan karena apa? Karena supaya nggak dilakukan di dunia gitu. Terus Enggak, dipindahkan ke bukan surga karena gitu. orang-orang Arab itu Gimana? sukanya yang begitu-begitu zaman dulu, Oh. makanya dijanjikan begitu. Oh, yang ini ya. Coba dengar dulu ya, Bro ya. Nih, ini dengarkan dulu ya. Ini. Oh, benar berarti ya. Wah, bikin emosi Waduh. aja. Kena tombak ini. Bikin emosi aja. Patriot, pakai akalmu ya, pakai Iya, hati framing. ya. Iya, tukang framing. Bukan, ini data, Oh, bukan framing, ya. bikin saya emosi. Ngapain emosi dengan data? Anda yang bikin saya emosi. Enggak, tak perlu Ngapain emosi ngapain pakai data. bahas Teman-teman kita akhiri dulu ya. Ini ada kena Enggak, repot supaya ini ya. kamu Sorry cerdas. Bang Justin, Bang Aisyah, Kak Aisyah Indah, kita akhiri dulu sampai sini ya. Oke, nanti kita lanjutin kena repot soalnya ini ya. Iya, iya, oke, Shalom, Bang shalom Christian. semua. Iya, salam, iya semuanya ya. Kus